jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali memenuhi undangan Tuhan. Kita datang dengan penuh ucapan syukur karena kita telah dapat melewati hari-hari kita. 1 minggu telah berlalu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita melewati hari-hari kita. Sehingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku ada sebagaimana ku ada ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Kami bersyukur kepadamu Bapa bahwa memang semakin hari semakin indah, bertambah-tambahnya anugerah Tuhan yang tak terhingga. Kami patut syukuri Tuhan bahwa dalam keadaan seperti ini kami juga masih sehat boleh melayani. Tuhan, kami bersyukur untuk tim media center yang Engkau pakai pada hari ini. Biarlah kiranya kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, yaitu Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai beberapa ayat saya ambil di sini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat pengagungan dan menyembah Dia, Bapa yang penuh kasih. Karena kasih-Nya begitu besar bagi dunia ini sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita mau katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru,
memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari, tak pernah berhenti bersinar menyinari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah penyelamat kami Tuhan. Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah kekuatan dan penghibur kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bangga menjadi sahabat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mulia. Engkau besar dan dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan. Tak pernah berhenti memancarkan sinarnya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu tolonglah kami, tolonglah hamba, baik yang di rumah maupun yang mendengarkan semua, diberkati dan dikunjungi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 17 ayat 6, mulai ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam doa syafaat ini sebetulnya pasal 17 ini adalah doa syafaat Tuhan Yesus yang terdiri dari beberapa bagian, misalnya dari ayat 1 sampai 5, ayat 6 sampai 13 dan ayat 14 dan 26. Dan tentu saja perikop ini dalam waktu yang singkat saya tidak bisa membeberkan begitu banyak, tetapi intinya adalah permohonan doa syafaat Tuhan Yesus. Saya mulai saja dari ayat 6 ya. Kalau kita melihat bacaan ini misalnya dari ayat 1 sampai 5, dia memiliki kemuliaan kekal bersama Bapa. Sebelum menjadi manusia, kita melihat hubungannya yang sangat intim, unik antara dirinya dengan Bapa ya. Lalu saya langsung aja masuk ke dalam doa permohonannya, yaitu memohon kemuliaan bagi dirinya. Sampai 3 kali berseru kalau kita melihat di dalam beberapa ayat 1 sampai 5 ini, Bapa, permuliakanlah anakmu. Saya melihat bahwa ini dari kata aorist aktif imperatif. Berarti mengandung penekanan bahwa selalu merujuk kepada kematian. Istilah ini juga adalah hubungannya dengan praeksistensi Yesus. Seperti di ayat 5 itu, yaitu bahwa tindakan Yesus mempermuliakan Bapa, ada satu timbal balik ya. Di sana di dalam Yohanes 1 kalau kita baca ayat 13, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah praeksistensi Yesus ya. Jadi tindakan Yesus di sini sudah memuliakan Bapa. Kapan? Di sini tugasnya sudah selesai, mempermuliakan Bapa. Sekarang mohon dipermuliakan. Artinya dia sudah mempermuliakan dengan kematiannya di kayu salib. Di sini Tuhan Yesus mohon dipermuliakan tidak sama seperti permohonan manusia ya. Seolah-olah kok Yesus ingin dipermuliakan. Kalau manusia mempunyai kecenderungan mencari kehormatan diri, kemuliaan diri, atau mencari penghargaan diri sendiri. Di sini Yesus bukan demikian, karena kemuliaan yang Yesus minta adalah hubungannya dengan kenyataan, yaitu ketika ia memenuhi rencana Bapa untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Makanya di dalam ayat 3 dikatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu satu-satunya mengenal Allah yang benar. Jadi ia sudah menyerahkan nyawanya dalam rangka membuat pengampunan dari Allah dan kasihnya untuk orang-orang pilihannya. Ini menjadi kenyataan ya, nyata.
Selama ia hidup bahkan di dalam kematiannya, semua karya Yesus memuliakan dan menyukakan Bapa. Nah sekarang dia minta di dalam doanya, ini sesuatu yang merupakan haknya. Karena adalah putra Allah yang rela meninggalkan kemuliaan surga, menjadi manusia, menjadi hina, turun derajatnya, seolah-olah menjadi pendosa seperti kalau di dalam Filipi 2 dikatakan mengosongkan diri. Kemuliaannya sudah ditinggalkan dan menempuh sampai di dalam hidupnya yang penuh penderitaan panjang, dihina dan menuju kematian sampai meregang nyawa sebelum seperti kita melihat ratapannya di Getsemani dalam titik-titik darah yang penghabisan harus datang dikuatkan oleh malaikat. Seperti memang siapa Yesus itu? Sampai dia harus lebih rendah dari malaikat, sampai malaikat harus menolong. Di mana kemuliaan dia? Nah di sini Ibrani mencatat bahwa Ibrani 2 pasal 7, Tuhan sendiri membuat dalam waktu singkat lebih rendah dari malaikat. Dalam haknya ini, Yesus mohon kepada Bapa agar status kealahannya itu Yesus kembali dipermuliakan. Karena kemuliaan itu adalah salib. Salib adalah kemuliaan, mungkin buat dunia ini noda dan hina, tetapi kemuliaan inilah panggilan untuk menyatakan bahwa keberadaannya direndahkan, diizinkan bagi tebusan manusia, tetapi sekarang keberadaannya yakni kemuliaan itu, kemuliaan Bapa adalah kemuliaan anak. Itu sebabnya Yesus meminta bahwa ini adalah yang dimintanya ini adalah pengokohan Bapa. Bahwa yang Yesus lakukan adalah perkenanan kepada Bapa. Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi menjadi imam besar dimuliakan oleh Dia yang berfirman. Kalau di dalam Ibrani 5 ayat 5 saya melihat, kita bandingkan, saya tidak baca, ada kesimpulan begini. Anakku engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya. Dan hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan keluhan. Itu sebabnya di dalam doa ini ada jalinan indah sebetulnya tentang rencana pemilihan Allah atas orang berdosa. Yakni penyelamatan Yesus atas umat pilihannya. Penerimaan firman oleh orang beriman dan yang diikuti oleh ketaatan mereka. Jadi penyelamatan ini sudah dimulai dari rencana kekal Allah. Diwujudkan di dalam karya penebusan Kristus. Akhirnya menjadi efektif oleh karena penerimaan orang-orang percaya, di dalam diri mereka orang percaya, lalu diikuti oleh ketaatan, maka mereka berkenan. Makanya Yesus berkata, aku tidak berdoa untuk dunia ini, karena dunia sudah jelas-jelas menolak menerima keselamatan dari Yesus. Karena mereka memang adalah pengikut-pengikut kejahatan. Jadi kalau kita melihat misalnya dari ayat 6 sampai 9 ya. Setelah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya tentang jati dirinya, hubungannya dengan Bapa yang begitu intim. Kini ia merampungkan pokok doa, bukan lagi minta kemuliaan diri. Jelas kemuliaan diri itu haknya Tuhan untuk kembali kepada Bapa sesuai dengan rencana kekal Allah. Maka di sini Yesus mulai berdoa, doa syafaat Yesus disebut sebagai doa syafaat imam besar. Karena apa? Mempersiapkan fakta salib. Doa yang paling agung di sini, yaitu satu, untuk menyiapkan murid-murid pada masa yang sukar. Berdoa untuk pribadi-pribadi yang sudah menerima Injil. Nah ini doa yang paling agung ya. Ketika Paulus berdoa untuk para pengikut yang sudah menerima Injil, Paulus berdoa, aku bersujud berdoa kepada Bapa supaya mereka itu kuat, teguh, kokoh dan tidak tergoncangkan. Supaya mereka itu utuh. Doa Salomo juga menghadapi kesulitan bagaimana menghadapi bangsanya Israel untuk dia dapat memimpin dengan hikmat. Juga doa Abraham, waktu itu masih Abram ya, untuk orang duniawi keponakannya seperti Lot. Dia berdoa
supaya tidak terjerat. Doa syafaat sebelum Sodom dan Gomora dihukum. Abraham mendoakan dan Lot diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Namun istrinya tak terselamatkan karena begitu kokohnya dengan harta duniawi. Dan dia menengok ke belakang menjadi tiang garam. Nah, doa-doa untuk orang-orang pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Paulus juga mendoakan di dalam Efesus 3 ayat 16 supaya mereka ini kokoh dan teguh. Yang kedua, Yesus mendoakan juga bagi murid-muridnya agar mereka dilindungi dari cobaan, dari terpaan dunia yang berat. Nah, di sini dunia bukanlah lokasinya, tetapi sistem keadaan dunia yang menentang dirinya, yaitu diri Yesus, bahkan para pengikutnya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 14, kalau dunia membenci aku, otomatis pengikutnya juga akan dibenci. Nah, Yesus tahu bahwa pengikutnya akan dimusuhi oleh dunia, diancam, karena di belakangnya ada sumber kekuatan setan. Itulah dalang semua penentang kebenaran. Makanya doanya agar mereka, ayat 15, dipelihara dari yang jahat. Mereka itu memang bukan supaya mereka keluar dari dunia ini, karena mereka masih ada di dalam dunia. Tapi doa Yesus supaya mereka tidak serupa dengan dunia. Pola pikirnya, sifat-sifat kedagingan, keduniawiannya. Oleh sebab itu yang ketiga, ayat 17. Doa Tuhan Yesus agar murid-muridnya dikuduskan. Orang-orang percaya yang sudah menerima firman dikuduskan oleh firman dan kebenaran. Agar mereka selalu haus menimba kebenaran dan tidak menjauh dari firman. Karena mereka itu dihadang oleh bahaya-bahaya godaan dunia. Tetapi mereka akan dikudus. Kudus dalam arti mereka sebagai kepemilikan Allah. Dipisahkan dari dunia bagi Allah. Karena itu mereka harus diproses untuk sepenuhnya menjadi milik Yesus. Seperti Paulus berdoa, kiranya mereka senantiasa mencapai kepenuhan. Dalam kepenuhan ini memerlukan proses. Artinya supaya umat ini, murid-murid dan orang percaya siap sedia dibentuk di dalam ketaatan oleh firman. Sehingga mereka tahap demi tahap terpisah dari kedagingan dunia ini. Diproses dengan firman kebenaran yang ada di dalamnya. Yang keempat, juga Yesus meminta supaya mereka ini tinggal di dalam dunia bersaksi tentang kematian dan kebangkitan. Ini tujuan hidup di dunia. Bukan mencari kemapanan dunia, tetapi menjadi milik Allah yang memahami tugasnya, yaitu penyelamatan yang Yesus emban harus diteruskan oleh murid-murid kepada dunia. Dan yang kelima, doa syafaat Yesus ialah agar mereka bersatu. Ya, sama seperti kita, maksudnya Allah Bapa dan Anak ini satu adalah satu. Dengan demikian dunia melihat bahwa mereka itu muridku. Di sini dapat dilihat dari persekutuan orang percaya. Nah, di sini kalau orang percaya jarang bersekutu, tidak rajin di dalam persekutuan doa, apa yang nampak? Tidak bersekutu dalam lingkaran Tuhan, maka juga tidak nampak kehadiran Tuhan, terpisah di dalam tubuh atau gereja. Ini juga menjadi salah satu tiang rohani GMII ya, persekutuan, kebersamaan, berdoa. Ini penting sekali, karena di dalam Yohanes 15 sama seperti yang ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia terpisah dari pokok anggur dan akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Ada persekutuan dengan Yesus. Jadi perumpamaan ini, jangankan orang yang tidak bersekutu, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dan sesama, dia akan kering. Bahkan dibuang orang, jangankan berbuah, karena sudah lepas dari kebenaran, karena mengikuti pola-pola dunia. Sulit dipisahkan kalau orang melekat kepada dunia. Itu sebabnya Yesus berdoa
supaya mereka memiliki persekutuan sehingga mereka akan melihat kehadiran Bapa. Nah, di sini camkan ya. Lepas dari persekutuan dengan Bapa, juga sesama orang percaya, maka kesaksian Yesus sebagai anak Allah menjadi lemah dan lumpuh. Makanya doa orang percaya itu adalah penopang gereja bagi dunia. Kenapa? Saya saksikan sedikit. Ketika dunia diancam oleh komunis di Jerman Timur dan Jerman Barat, dipisah oleh tembok Berlin. Pada saat itu orang-orang percaya sujud berdoa. Dan dikatakan bahwa tembok Yeriko aja rubuh oleh kuasa Tuhan. Maka kami percaya tembok Berlin itu juga akan rubuh karena kuasa doa. Akhirnya apa? Di bawah pemerintahan Gorbachev pada waktu itu ternyata seorang pemimpin komunis yang lahir dari perempuan Kristen. Dan tembok itu rubuh. Artinya dua gereja orang percaya itu menopang dunia. Kemana arah dunia ini? Membinasakan. Dua orang percaya inilah. Dua yang juga terlebih dahulu diberi contoh oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya dan orang percaya supaya teguh. Tidak diombang-ambingkan menghadapi masa yang sukar. Di sini saya simpulkan aja. Doa Yesus adalah doa orang percaya bagi penopang dunia. Penyelamatan Yesus bagi dunia untuk menjadi percaya dan selamat di tangan Yesus sehingga dunia dipersatukan kembali dengan Bapa sang pemilik dunia ini, maka para murid diberi amanat misi untuk memberitakan Injil. Jati diri gereja adalah persekutuan dan kesatuan akan menjadi kesaksian bagi dunia yang dapat menuntun dunia untuk percaya kepada Bapa agar menjadi miliknya, dan itu dicatat di dalam ayat 21. Dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau dan Bapa satu di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Hilangnya persekutuan dengan Tuhan menjadi lemah kesaksian gereja, bahkan anak Allah dihujat. Karena persekutuan dan persatuan itu dimulai dari persekutuan Allah Tritunggal, Anak, Bapa dan Roh Kudus. Jadi inti doa dari tujuannya ini adalah misi Yesus agar diteruskan oleh murid-muridnya. Itulah yang kita menjadikan semua bangsa muridku agar menikmati kasih kekal Allah. Dua imam besar agung ini yang ditulis dalam Yohanes pasal 17 adalah kekuatan orang percaya untuk bertahan di dalam dunia yang jahat, untuk tetap setia menyaksikan memberitakan kabar keselamatan, yaitu melanjutkan misi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk juru selamat Tuhan kami, juru syafaat kami, kepada Bapa dan juga jalan dan juga tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau telah mendahului kami. Sebelum kami menghadapi masa yang sukar, Engkau telah berdoa untuk doa syafaat. Karena itu biarlah kami menjadikan tubuh Kristus gerejamu menjadi pendoa syafaat bagi dunia yang tidak tahu arah yang hendak dituju. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar Tuhan menguatkan umat orang percaya di seluruh dunia ini, bahkan di gereja kami Korintus, supaya mereka juga berpartisipasi di dalam persekutuan dan doa khususnya bagi misi Kristus. Bagi keagungan nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang kita telah dengar. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa mencantumkan nama pengirim dan nomor persebulahan apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan. Engkau telah memberkati kesehatan kami, memberkati usaha kami, pekerjaan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja ini dan juga membantu para hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang misi Tuhan. Berkati Tuhan, sucikan dan layakan persembahan kami ini Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian, Ku suka menuturkan cerita mulia. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami sungguh bersyukur karena kasih kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu,
kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih selalu dalam pelawatan-Mu. Kami masih dalam kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang mengerti kami. Allah yang mengetahui kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini hamba sungguh mempertaruhkan jemaat GMI Korintus ke dalam tangan-Mu. Sertailah mereka, berkati mereka ya Bapa. Baik di tengah-tengah kondisi dan situasi pandemi saat ini ya Bapa. Lawatlah mereka selalu ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati itu. Sehingga apapun yang mereka lakukan Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga sungguh mempertaruhkan kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sekolah baik secara daring, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mampukan mereka ya Bapa. Berikan mereka selalu semangat untuk mereka menimba dan terus menimba ilmu sejauh mungkin. Terus menggali sedalam mungkin ya Bapa. Sehingga mereka boleh memiliki bekal dalam mencapai cita-cita mereka kelak nanti di masa depan ya Bapa. Tolonglah mereka anak-anak-Mu ini, masa pertumbuhan mereka juga Engkau berkati ya Bapa. Sehingga anak-anak-Mu ini semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin takut dan taat kepadamu, takut dan taat kepada kedua orang tuanya ya Bapa. Berkati mereka. Dan kami tahu ya Bapa, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi itu pasti ada. Dan berbagai macam pergumulan saat ini sedang mereka alami. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu Engkau buka jalan ya Bapa. Sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh menyelesaikan pergumulannya, boleh melewati pergumulannya dengan penuntunan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mereka yang sedang dalam menanti-nantikan menggumuli pekerjaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau boleh buka jalan sehingga mereka boleh memiliki pekerjaan yang pasti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kesehatan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga pulihkan mereka ya Bapa. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu, siapapun itu ya Bapa, yang mungkin tidak kami ketahui saat ini ya Bapa. Engkau berkati mereka, Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Kami juga sungguh mempertaruhkan bangsa dan negara kami tercinta ini ya Bapa. Bangsa dan negara Indonesia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga berkati baik setiap presiden maupun wakil presiden, para menteri maupun sampai aparat. Engkau boleh berkati mereka, Engkau tolong mereka ya Bapa. Sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Hikmat dan kebijaksanaan kami rindukan Engkau berikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh menjalankan, mereka boleh bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada mereka ya Bapa. Saat ini bangsa kami bahkan secara khusus dunia sedang menghadapi virus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan yang terbaik ya Bapa. Sehingga setiap pemerintahan boleh menghadapi pandemi ini dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Dan kerinduan kami pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Sehingga kami boleh lagi beraktivitas seperti sedia kalanya. Dan kami boleh lagi berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini ya Bapa. Bersekutu bersama-sama, itulah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani baik di dalam maupun di luar negeri, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan perjuangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau berikan mereka kemampuan, Engkau berikan mereka semangat sehingga mereka boleh sungguh-sungguh melayani-Mu dan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui setiap apa yang mereka kerjakan, melalui setiap apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka programkan di luar sana ya Bapa.
tidak mudah melayani di luar sana karena mereka harus bergumul dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka harus bergumul dengan bahasa yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mampukan mereka. Keluarga mereka Engkau berkati ya Bapa. Anak-anak mereka Engkau berkati ya Bapa. Sehingga anak-anak para misionaris ini boleh bertumbuh. Dan semakin hari semakin mencintai Engkau. Semakin mencintai pelayanan-Mu ya Bapa. Kami sungguh mempertaruhkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk sinode kami. Engkau berkati sinode kami ya Bapa. Baik Bapak Jesias Palandi sebagai pemimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berikanlah hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga Pak Jesias Palandi boleh menjalankan, memimpin sinode ini dengan kuasa yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati setiap program. Bahkan berkati setiap jajaran biro-biro dan lain sebagainya yang telah disusun oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka ya Bapak. Sehingga dalam periode ini GMI boleh semakin hari semakin maju bersama dengan Engkau. Dan melalui GMI banyak jiwa yang boleh lagi dimenangkan ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Yudit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Bapak. Sehingga dalam kesendiriannya Ibu Yudit boleh melayani di gereja ini dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau hiburkan selalu hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau kuatkan selalu hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga hamba-Mu ini boleh semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin berdiri teguh dalam melayani Engkau ya Bapa. Berkati juga kedua anaknya, baik hamba-Mu Kak Oli dan keluarga, Bang Roy dan keluarga. Engkau berkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap pokok doa kami yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai memberkatinya ya Bapa. Kami tahu pokok doa ini tidak sempurna, tetapi Engkaulah yang menyempurnakannya ya Bapa. Dan kami akan mengakhiri pokok doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke aktivitas kita. Tuhan telah memilih kita, memanggil kita menjadi alat kerajaan-Nya. Kita menjadi bait suci dan mesbah doa, sehingga keberadaan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Engkau telah memilih kami Tuhan sebelum dunia ini dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh mengakhiri kebaktian ini dan boleh menghayati makna dari penopang doa waktu Tuhan Yesus mendoakan orang percaya bagi keselamatan bangsa dan dunia ini. Kiranya itu menjadi penghayatan bagi kami, doa Tuhan Yesus, penopang gereja juga untuk terus bertahan di dalam doa dan misi bagi dunia yang Engkau kasihi. Bapa, kami bersyukur bahwa pada tanggal 14 Mei, anak kami Unike Alexandria Hutapea berulang tahun. Kami bersyukur untuk kepercayaan kepada keluarga Hutapea memperoleh putri yang kedua ini. Biarlah Tuhan mereka diberi hikmat untuk membesarkan anak kami yang kekasih, yaitu Unike. Diberi hikmat kepada Ibu Reta dan Bapak Hutapea, dan juga jagalah kesehatan anak ini dalam pertumbuhannya. Lindungilah Tuhan juga pada masa pandemi ini. Tuhan melindungi anak-anak mereka yang masih kecil. Kami menyerahkan, Tuhan memberikan hikmat agar anak ini besar bertumbuh di dalam asuhan ibunya dan dibesarkan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Materaikanlah anak kami Unike. Begitu juga pada tanggal 15 Mei, Andika Sihombing yang juga berulang tahun, kami berdoa di dalam pertumbuhan masa remajanya. Berkati Andika, berikan juga hikmat di dalam belajar mengatasi masalah hidupnya di mana ia selalu berpisah karena tugas ayahnya yang jauh dari rumah. Biarlah Tuhan Engkau menjadi andalan, menjadi figur buat pertumbuhan kembangnya.
Kami doakan Ibu Ernita juga di dalam membesarkan anak Andika, Tuhan memberkati, memberi hikmat. Berkati Andika di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masa depan, cita-citanya kami serahkan kepadamu. Begitu juga untuk anak kami yang kekasih, Ivander Daniel Napitupulu pada tanggal 16 Mei. Kami bersyukur untuk Ivan boleh bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Kami percaya jadikanlah anak ini anak yang sungguh-sungguh disiapkan oleh Tuhan menjadi anak yang rohani dan menjadi keberkatan apa yang menjadi kerinduan ibu bapaknya, yaitu anak yang memuliakan Tuhan. Pakailah Ivan di dalam masa remaja pertumbuhan. Kami juga berdoa di dalam masa studinya Tuhan memberkati. Berikanlah tumbuh kembang anak-anak kami ini tubuh yang fit, kuat dalam menghadapi virus dan juga cobaan yang berat menghadapi dunia ini. Berkati Ibu yang kekasih Ibu Meli dan Pak Napitupulu yang membesarkan anak yang kekasih Ivan. Kami menyerahkan Ivan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, dan jemaat kita akan memasuki kegiatan mulai dari hari Senin sampai lagi akhir minggu di dalam ibadah di rumah masing-masing, bahkan dalam kegiatan masing-masing. Mari arahkanlah hati kepada Tuhan, khususnya menghadapi virus yang semakin mengganas ini, agar terus bergantung kepada perlindungan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.